Halo, welcome back to my channel. Ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal jangan ditendang. Mana tahu nyaman dan terus pelaminan. Perkenalkan nama saya Daniel MN, salah satu dari mahasiswa Universitas Mula Warman dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, kelas B 2019. Nah, kali ini saya akan membagikan satu video pembelajaran. Semoga hal ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Materi yang saya angkat pada hari ini yaitu cerpen. Nah, baik, kita langsung saja mulai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Wah, sepertinya yang hadir pada pagi hari ini cuma Nana ya. Yang lain kemana nih, Nana? Nggak tahu ya, Pak. Ketua kelasnya aja juga nggak masuk. Wah, mungkin ada berhalangan, sakit, atau bolos kali ya? Bisa jadi, Pak. Mungkin rame-rame lagi acara gitu. Oh ya, nggak apa-apa, Nana. Kita langsung saja nanti masuk ke pembahasan. Kali ini Bapak hari ini akan mengangkat materi mengenai cerpen. Nah, nggak banyak juga sih, Nana. Tapi sebelum kita masuk ke materi, bisa minta tolong ke Nana untuk pimpin kita dalam doa, karena doa itu penting untuk mengawali sesuatu. Baik, Pak. Baiklah, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Terima kasih, Nana. Apa kabarnya hari ini, Nana? Alhamdulillah, baik, Pak. Bagus, syukurlah. Kali ini Bapak akan masuk ke dalam materi, Nana ya. Baik, Pak. Materi kita pagi hari ini cerpen. Sebelumnya Nana tahu nggak nih apa itu cerpen? Cerpen itu singkatan dari cerita pendek, Pak. Nah, berarti Nana sudah ada gambarannya, bagus. Nah, Bapak masuk ke pengertian cerpen nih. Apa sih cerpen itu? Nah, cerpen itu adalah cerita pendek yang seperti Nana bilang singkatannya. Nah, adalah salah satu bentuk karya sastra yang ceritanya hanya menceritakan satu peristiwa dari seluruh kehidupan pelakunya. Jadi ceritanya ini tidak bersambung-sambung, hanya habis dalam sekali baca ya, Nana. Iya, Pak. Baik, masuk ke materi berikutnya, ada ciri-ciri cerpen nih. Di sini ada 3 ciri-ciri cerpen yang Bapak angkat, Nana. Nah, yang pertama adalah panjang cerita tidak lebih dari 10.000 kata. Yang kedua adalah mengandung satu gagasan utama yang seperti pengertiannya tadi, hanya memiliki satu cerita. Nah, yang ketiga menyajikan kejadian yang paling menarik dan berakhir dengan penyelesaian. Tidak memiliki unsur bersambung. Mengerti, Nana? Mengerti. Baik, nanti mungkin kalau ada yang ingin Nana pertanyakan dan lain sebagainya terkait penjelasan yang Bapak sampaikan, bisa langsung ditanyakan ya. Nah, Baik, Pak. kita lanjut ke perbedaan cerpen dan novel nih. Nah, pasti kan Nana bertanya-tanya nih, kan kadang apa sih bedanya cerpen dengan novel nih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang perbedaannya. Nah, novel dan cerpen ini merupakan satu karya sastra yang merupakan sama-sama prosa. Pernah dengar ya, Nana? Pernah, Pak. Baik. Nah, kita masuk ke cerpen pertama, yaitu cerpen habis dalam sekali baca yang seperti Bapak katakan tadi, misalnya antara 1.500 sampai 3.000 kata. Nah, hanya berisi satu tema atau satu konflik, bercerita tentang sepenggal peristiwa dalam kehidupan tokoh. Sedangkan novel biasanya lebih kompleks atau lebih lebih utuh, panjang ceritanya lebih dari 10.000 kata. Mungkin ada nih perbedaan atau cerpen novel yang ingin ditanyakan oleh Nana. Apa tidak ada? Tidak ada, Pak. Baik, kita lanjut ya. Nah, yang berikutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat membaca cerpen. Nah, mungkin Nana sering membaca cerpen nih, tapi kurang memperhatikan apa yang perlu diperhatikan pada saat membaca cerpen. Di sini ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam membaca cerpen. Yang pertama adalah intonasi, artikulasi, dan pelafalan. Mengapa hal itu perlu diperhatikan? Nah, karena pendengar dapat dengan mudah untuk menangkap dan memahami isi cerita pendek yang ada atau isi cerpen yang ada. Yang kedua adalah penggunaan gestur atau gerak tubuh. Nah, mengapa hal ini juga perlu diperhatikan? Karena hal ini dapat mendukung pemahaman pembaca terkait cerpen yang dibacakan ataupun yang didengar. Seperti itu ya, Nana? Baik, Pak. Baik. Nah, yang berikutnya
adalah unsur-unsur prosa atau cerpen. Nah, di dalam cerpen ini terdapat dua unsur. Unsur apa itu, Nana? Intrinsik dan ekstrinsik. Ya, bagus. Nah, kita masuk ke unsur yang pertama, yaitu unsur intrinsik atau unsur yang berada di dalam cerita itu sendiri. Yang pertama ada tema. Nah, tema itu apa sih, Nana? Mungkin Nana pernah membaca nih. Kan Nana sudah SMP. Tema itu yang akan dibahas di ceritanya, Pak. Ah, ya, intinya ini adalah inti pokok ceritanya ya, Nana ya. Unsur utamanya ya. Ya, Pak. Baik. Nah, yang kedua adalah latar atau setting. Nah, ini bisa berupa latar tempat, latar waktu, latar suasana, dan lain sebagainya dalam sebuah cerpen ya. Nah, Ya, Pak. kita masuk yang ketiga, yaitu alur. Seperti yang mungkin Nana sudah pernah pelajari juga sebelumnya, dalam cerpen itu ada alur. Alur apa aja? Alur maju. Mundur dan campur. Iya betul sekali Nana. Sepertinya Nana rajin membaca ya. Yang berikutnya adalah amanat. Nah, amanat ini adalah hal yang ingin disampaikan oleh penulis yang terdapat di dalam sebuah cerpen. Yang kelima adalah tokoh dan penokohan. Tokoh ini adalah orang-orang yang berperan di dalamnya. Sedangkan penokohan ini adalah gaya mereka. Ada terdapat antagonis, protagonis, dan tritagonis. Nah, yang keenam adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang ini adalah tentang memposisikan diri seorang penulis atau pengarang di dalam sebuah cerpen itu. Sedangkan tujuh adalah gaya bahasa. Karena gaya bahasa ini mempengaruhi minat pembaca, para pembaca, atau para pendengar terhadap sebuah cerpen. Seperti itu ya, Nana? Ya, Pak. Baik, yang berikutnya adalah unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik ini adalah unsur dari luar yang berada pada suatu cerpen. Yang pertama adalah nilai-nilai. Nah, nilai-nilai ini banyak sekali, bisa nilai moral, nilai agama yang mempengaruhi dalam proses pengarangan atau pembuatan cerpen itu sendiri ya, Nana. Ya, Pak. Nah, yang kedua adalah latar belakang kehidupan pengarang. Nah, biasanya dari lingkungan sosial ataupun hal sebagainya bisa mempengaruhi karangan-karangan para pengarang yang unsur utamanya itu berakibat pada cerpennya. Nah, yang ketiga adalah situasi sosial ketika cerita itu diciptakan. Nah, biasanya kan ada cerpen yang publisnya nih misalnya tentang pencintaan atau misalnya pertemanan atau persahabatan sejati di mana lingkungan sosial tersebut terkenal. Contohnya pada saat film Laskar Pelangi, banyak sekali cerpen-cerpen tentang persahabatan muncul. Seperti itu ya. Mungkin pada unsur-unsur prosa ada yang ingin ditanyakan oleh Nana? Maaf, Pak. Tadi jaringan saya jelek, putus-putus suaranya, Pak. Oh ya, tidak apa-apa. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh Nana terkait unsur-unsur prosa atau cerpen? Tidak ada? Oke, baik. Bapak anggap tidak ada ya. Ya, Pak. Nah, di sini tadi ada tentang sudut pandang. Nah, di sini Bapak buat secara khusus agar lebih mudah untuk dimengerti oleh siswa-siswa nih. Tapi karena mereka tak hadir, langsung saja untuk Nana deh. Nah, sudut pandang. Sudut pandang ini adalah posisi pengarang dalam sebuah cerita atau cerpen ya. Ada sudut Ya, Pak. pandang orang pertama atau pelaku utama, orang pertama pelaku sampingan, dan orang ketiga. Nah, orang pertama pelaku utama itu biasanya ditandai dengan apa, Nana? Apa, Pak? Putus-putus, Pak. Sudut pandang pertama dalam suatu cerpen atau cerita biasanya itu ditandai dengan apa? Dengan penggunaan kata aku. Nah, ya betul sekali Nana. Nah, dalam orang pertama atau pelaku utama itu biasanya dalam sebuah cerita atau cerpen biasanya dituliskan atau diceritakan dengan cerita aku ya. Nah, orang pertama pelaku sampingan adalah aku atau Nana yang menceritakan orang lain. Lebih simpelnya seperti ini. Saya membuat cerita atau Bapak membuat cerita, tapi cerita itu Bapak ceritakan tentang kehidupan Nana. Seperti itu ya. Ya, Pak. Nah, yang berikutnya adalah orang ketiga. Orang ketiga ini adalah langsung nama tokoh. Misalnya langsung Bapak menyebutkan nama Nana tentang kehidupan Nana. Seperti itu ya. Ya, Pak. Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini Bapak ada sebuah cerpen nih. Bentar dulu ya. Nah, di sini Bapak ada sebuah cerpen yang coba untuk kita ulas sama-sama untuk mencari unsur-unsur yang ada yang ada pada cerpen ini, unsur-unsur apa saja yang ada dalam cerpen ini ya.
Atau mungkin pertemuan ini Bapak berikan tugas untuk Nana, karena tadi Bapak sudah menjelaskan terkait unsur-unsur yang terdapat di dalam cerpen, yaitu unsur ekstrinsik dan ekstrinsiknya ya Nana. Iya, Pak. Nah, baik, Bapak akan coba untuk memberikan Nana tugas, yaitu terkait untuk mencari unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalam cerita pendek ini ya. Iya, Pak. Baik, untuk waktu pekerjaannya nanti Nana kumpul pada pertemuan berikutnya ya. Baik, Pak. Untuk teman-teman yang tidak hadir nanti mungkin bisa minta tolong ke Nana untuk memberitahukan kepada mereka terkait pertemuan yang kita lakukan pada hari ini, materi apa yang dibahas, dan tugas yang sudah diberikan. Baik, Pak. Baik, terima kasih Nana. Nah, ini mungkin ini saja yang materi yang Bapak ingin berikan pada hari ini. Apakah Nana ada pertanyaan terkait materi yang Bapak sampaikan? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Nah, baik, terima kasih Nana sudah mau hadir di dalam kelas Bapak. Kelas ini Bapak tutup ya, jika tidak ada lagi Baik, Pak. pertanyaan. Oh ya, Bapak tutup. Sekian dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, itu dia teman-teman materi video pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, semoga teman-teman yang menonton video ini dapat bermanfaat dan bisa mengambil hikmah dari apa yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.